Assalamualaikum, saya Irnawati dari STIMIK Al-Rahma Yogyakarta. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan aplikasi penyimpanan data ke dalam database menggunakan tombol simpan dan menggunakan software NetBeans IDE 7.2 yang disitu nanti penyimpanannya menggunakan tombol simpan yang akan disimpan ke database, dan itu berbasis web JSP yang ada pada NetBeans IDE 7.2. Pertama-tama sebelumnya kita menyediakan sebuah database dulu. Di sini saya menggunakan SARM sebagai penyedia pembuatan databasenya. Di sini databasenya saya membuat dengan nama Sistem Informasi Rumah Sakit, disingkat dengan SIMRS. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial salah satu tabel aja. Pertama-tama cara membuat databasenya, kita ketikkan sebuah nama database SIMRS. Kemudian kita klik create. Nah, di sini adalah kolom untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini yang saya contohkan misalkan tabel petugas. Nah, di dalam tabel petugas ini terdapat isi atau 3 field. Kita ketikkan 3, kemudian kita klik go. Nah, di sini merupakan tampilan atau tempat untuk mengisikan field-field yang dibutuhkan dalam tabel petugas. Dalam tabel petugas ini kita membutuhkan sebuah field NIP, nama, dan petugas. Yang pertama yaitu NIP. Kemudian tipe datanya varchar dengan panjang misalkan 8. Kemudian yang field kedua yaitu nama, tipe datanya varchar dengan panjang 50. Kemudian yang ketiga yaitu jabatan dengan tipe data enum karena memilih. Kemudian di sini values-nya kita berikan dokter, kemudian perawat, farmasi, dan RM. Sementara itu, kemudian setelah itu kita untuk menyimpan hasilnya klik save. Setelah itu ini NIP ini dia sebagai primary key, maka kita klik tombol ikon kunci atau primary seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini field NIP primary key. Kemudian di sini ini salah satu tabel aja. Dan di sini saya sudah mempunyai sebuah database yang sudah jadi. Nah, database SIMRS ini berisi tabel obat dengan struktur kode obat, nama obat, dan harga. Kode obat sebagai primary key. Kemudian ada tabel pasien, strukturnya ada NORM, ini nomor rumah sakit, kemudian nama, alamat, JK jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur. Jenis kelamin ini menggunakan tipe data enum dengan values L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan. Kemudian tanggal lahir menggunakan date dan yang lain menggunakan varchar. Kemudian ada tabel petugas seperti tadi, sama dengan struktur NIP, nama, dan jabatan, sedangkan NIP menjadi primary key dan jabatan tipe datanya enum dengan values dokter, perawat, farmasi, dan RM. Kemudian ada tabel tindakan.
tabel tindakan ini berisi field kode tindakan, nama tindakan, dan harga. Kode tindakan sebagai primary key, dan harga ini menggunakan tipe data double. Kemudian untuk registrasi, strukturnya berisi nomor rawat, nomor RM, NIP, biaya registrasi, tanggal registrasi, dan jam registrasi. Nah, di sini yang menjadi primary key yaitu nomor rawat, sedangkan NIP dan nomor RM ini dia sebagai kunci tamu. Nah, kunci tamu ini yang digunakan untuk relasi antar tabel, yaitu dari tabel petugas dan pasien, karena tabel registrasi itu membutuhkan dua tabel tersebut. Cara pembuatan relasinya, kita klik tombol relasi view, kemudian di sini yang field nomor RM ini karena dia dari tabel SIM-RS, kemudian membutuhkan dari tabel pasien dengan primary key nomor RM. Kemudian di on delete kita beri cascade, dan on update juga cascade. Pada field NIP dia dari database SIM-RS, tabel petugas, dan primary key-nya NIP. On delete cascade, dan on update juga cascade. Lalu kita klik save. Kalau sudah, kita ke pemeriksaan. Tabel pemeriksaan ini strukturnya berisi nomor rawat, diagnosa, berat badan, tensi, dan suhu tubuh. Di sini dia juga berrelasi karena tabel pemeriksaan ini membutuhkan tabel registrasi. Kita coba lihat relation view. Nah, di sini dia dari database SIM-RS, dari tabel registrasi, dan primary key nomor rawat. On delete cascade, on update cascade. Kemudian kita klik save. Kemudian detail tindakan. Di sini hanya berisi dua field, yaitu nomor rawat dan kode tindakan. Dua-duanya dibuat relation dari tabel pemeriksaan dan primary key nomor rawat, dan di kode tindakan dari tabel tindakan dengan primary key kode tindakan. Kemudian kita kembali ke detail obat. Nah, di sini berisi juga hanya dua, yaitu nomor rawat dan kode obat. Dua-duanya juga direlationkan. Di sini nomor rawat membutuhkan dari tabel pemeriksaan dengan primary key nomor rawat, dan kode obat dari tabel obat dengan primary key kode obat. Sama, semuanya dibuat cascade. Kemudian kita klik save. Semua database ini sudah dibuat. Kemudian kita kembali ke NetBeans untuk membuat aplikasinya. Untuk pembuatan aplikasinya, pertama-tama kita klik file, kemudian kita pilih new project. Nah, di sini kita memilih kategori Java Web dan projectnya web application, dan kita klik next. Setelah itu project name-nya kita tentukan. Di sini misalkan SIM-RS SIM-RS 1. Kemudian lokasinya kita tentukan dengan cara klik browse. Di sini kita simpan di sini dan klik open. Setelah itu lakukan pencentangan pada use dedicated folder for storing libraries. Kemudian kita klik next. Di sini kita centang juga enable context and dependency injection. Kemudian kita klik next. Kemudian ini kita diamkan saja, lalu klik finish.
Kita tunggu sampai pembuatan project SIMRS1 nya selesai. Memang agak lama. Nah, di sini indeksnya sudah otomatis terbuat. Nah, di sini SIMRS1-nya projectnya sudah selesai. Kemudian indeks ini merupakan tampilan untuk pembuatan halaman utama. Untuk pembuatan halaman utamanya kita buat seperti ini. Kita ketikkan judulnya dengan tulisan menu master, kemudian ini untuk pembuatan enter. Kemudian kita ketikkan seperti ini, ref, tombol-tombol yang akan kita gunakan, yaitu kita ketik ref, misalkan sini tindakan titik JSP. Nah, di sini nanti menentukan untuk pembuatan sebuah kelas lagi. Hanya di sini nanti harus disamakan dengan kelas nama yang ada dalam ini, misalkan. Nah, ini di sini misal untuk pembuatan nama indeksnya ini harus kita sesuaikan dengan yang ada di sini nanti. Oke, sebelumnya mending kita buat dahulu ya di dalam sini. Di sini kita buat sebuah JSP untuk halaman penginputan atau penyimpanan data. Kita klik kanan pada web page, kemudian pilih new, pilih JSP. Nah, di sini kita ketikkan tindakan, lalu klik finish sesuai yang dibutuhkan. Lalu kita close aja karena kita membutuhkan tabel obat, tindakan, pemeriksaan, petugas, registrasi, dan tindakan. Kita harus samakan dengan ini. Kita kembali ke NetBeans. Ini kita pending dahulu. Kita kembali ke project, kemudian web page, klik kanan lagi untuk pembuatan JSP-nya. Kanan pilih JSP. Di sini kita tabel obat. Dan klik finish. Dan klik kanan, pilih new JSP petugas, misalkan, kemudian klik finish. Nah, seperti itu. Kemudian pertama saya hanya mencontohkan salah satu pembuatan tabelnya saja. Di sini kita kembali ke indeks. Kita membuat sebuah link, yaitu di sini yang saya contohkan hanya salah satu tabel, yaitu tabel petugas. Misalkan di sini berarti kita samakan dengan ini, yaitu petugas.jsp. Berarti di sini ref untuk membuat link petugas.
kemudian kurung tutup, misalkan linknya 1 tindakan kemudian untuk spasinya biasa kita klik BR. Maaf, lagi batuk. Kemudian ini sebuah link ini sudah berhasil dibuat, contoh salah satu saja. Coba kita jalankan, kembali project, kemudian SIM-RS, klik kanan, pilih run, atau juga bisa dengan klik tombol icon run project seperti itu. Kita tunggu sampai muncul. Semoga tidak terjadi keeroran. Kita tunggu, harusnya nanti muncul ada di Firefox. Kita tunggu saja. Nah, di sini mulai terbuka. Di sini sebuah menu link tindakan sudah berhasil dibuat ya. Misalkan kita klik, ya di sini nanti tampilannya masih dasar karena belum kita buat halamannya. Kemudian kita kembali ke NetBeans untuk membuat halaman pada link tindakan ini tadi. Maaf ya, ini tadi bukan tindakan tapi harusnya petugas, karena di sini yang dibutuhkan adalah tabel petugas. Sekali lagi maaf. Kemudian setelah itu kita membuat link untuk petugasnya. Di sini tadi udah kita buat dalam project. Kemudian coba kita ulangi dengan cara klik kanan, pilih bukan di sini tapi di sini, klik kanan, pilih new, pilih CSP. Seperti itu. Atau bisa sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian kita ketikkan di sini seperti ini. Kita ketikkan seperti ini. Nah, di sini kita ketikkan coba data petugas, ini untuk judulnya, kemudian BR ini untuk enter. Kemudian untuk form actionnya kita ketikkan form action simpan petugas. Sebenarnya untuk yang ini juga nanti
disesuaikan dengan pembuatan form actionnya. Kemudian tadi yang dibutuhkan adalah kita ketikkan NIP petugas, input dengan tipe teks, namanya atau name NIP BR untuk enter, kemudian nama petugas, input tipe teks, name nama, enter, kemudian jabatan petugas. Nah, ini karena dia tipe datanya enum, berarti dia memilih. Dia di sini saya menggunakan seperti combo box. Nah, untuk pembuatan combo box seperti itu kita menggunakan coding select name jabatan. Nah, di sini untuk NIP nama dan jabatan ini tentunya kita samakan dengan nama field yang ada di dalam database. Seperti ini. Di sini kan strukturnya namanya adalah NIP nama dan jabatan. Tentunya di dalam sini juga kita samakan saja untuk mempermudah. Kemudian untuk option pada jabatan ini di dalam combo box kita ketikkan option values dengan penyimpanan database-nya dokter, perawat, farmasi, dan RM. Ini juga kita samakan dengan yang ada dalam database ini, yaitu dokter, perawat, farmasi, dan RM. Itu harus disamakan dan besar kecil hurufnya juga harus disamakan. Kemudian kita tutup dengan garis miring option. Kemudian select untuk penutup select yang ini. Kemudian enter. Nah, di sini untuk proses penyimpanannya kita menggunakan perintah input tipenya submit untuk memasukkan ke dalam database. Kemudian values-nya kita menggunakan tombol simpan. Kemudian penutupnya yaitu form. Nah, di sini codingnya selesai. Nah, untuk selanjutnya kita membuat halaman untuk form action, yaitu simpan tugas. Caranya kita kembali ke project, kemudian kita ke source package. Di sini dalam source package kita klik kanan, kita membuat sebuah Java package baru dengan cara tadi klik kanan, kemudian pilih new, pilih Java package. Di sini kita beri nama misalkan control. Dia langsung kita klik finish. Nah, di dalam package control ini kita membuat lagi sebuah servlet. Kita klik kanan, pilih new, pilih servlet. Nah, di sini kita kasih nama control, jangan simpan aja, simpan petugas. Nah, ini harus sama, nama ini harus sama dengan yang ada di sini. Nah, tadi. Kemudian setelah kita ketikkan class name simpan petugas, kita klik next. Lalu di sini add information to deployment describe web XML, ini kita centang, kemudian kita klik finish. Nah, simpan petugas nama, simpan petugas tadi harus disamakan dengan yang ada di sini. Nah, dalam simpan petugas ini kita ketikkan seperti ini ya. Nah, nanti kita jelaskan. Ini saya copy paste dulu. Ini kita copy pastekan di dalam sini. Lalu seperti ini kita klik OK saja. Nah, di sini kita ketikkan untuk string NIP request get parameter
dengan nib. Kemudian di sini untuk menampilkan isi yang telah diinputkan, yaitu dengan out println nib petugas, nib disamakan dengan yang ini, kemudian enter, dan ada string nama, request get parameter nama, ini untuk menampilkan hasilnya, kemudian string jabatan, request get parameter jabatan. Di sini untuk menampilkan hasilnya, kemudian kelas for name. Nah, di sini yang digunakan untuk mengkoneksikan antara NetBeans dengan database-nya. Sebelumnya kita ke project dulu, kita ke libraries-nya. Nah, di sini belum di import sebuah driver, yaitu kita harus mengimportkan driver untuk mengkoneksikan ke database dengan cara klik kanan libraries, pilih add library, kita kemudian klik import, lalu cari yang namanya MySQL JDBC driver, kita klik, kemudian klik import library. Nah, setelah muncul ada di sini, kita klik MySQL JDBC driver, kemudian kita klik add library. Di sini nanti akan muncul, dalam library kita akan muncul sebuah driver MySQL. Nah, di sini sudah muncul, dan di sini yang digunakan sebagai konektor antara NetBeans dengan database. Kemudian kita kembali ke pengkodingan. Nah, di sini untuk mengkoneksikan, kita ketikkan kelas for name, di dalam sini ketikkan com.mysql .jdbc .driver, kemudian kita ketikkan connection. Di sini dalam mengetikkan connection sebaiknya kita mengetikkan dahulu conn dengan cara kontrol spasi. Nah, kita di sini memilih yang java.sql seperti itu, karena agar di sini importnya itu connectionnya java.sql.connection seperti itu. Kemudian setelah itu di dalam ini kita membuat sebuah koneksi sama dengan driver manager get connection. Di dalam sini kita ketikkan jdbc .2 mysql .2 / localhost 3306, nama databasenya simrs, kemudian root di sini kita kosongkan. Kemudian koneksi ini kita ketikkan kembali koneksi .create statement execute insert into petugas, ini adalah nama tabelnya. Kemudian values-nya ini harus kita samakan dengan field yang ada di dalam database, yaitu ada field name, nama, dan jabatan. Kemudian untuk kembali ke menu utama, kita membuat sebuah link dengan nama kembali, yaitu di sini out println a ref, ini nama halamannya yaitu index ini, kemudian kembali. Nah, di sini get exception out println, seperti ini coding yang harus kita lakukan. Setelah itu kita coba jalankan dengan kita kembali ke sini aja, nanti ini di refresh. Nah, di sini tentunya kita lakukan penyimpanan dulu, di save all. Nah, kemudian kita kembali ke Firefox.
Nah, di sini kita refresh juga. Nah, ini kita ganti ya, tadinya tindakan jadi petugas. Nah, ini salah satu link yang kita buat tadi. Kita coba klik link petugas. Semoga berhasil. Nah, form untuk penginputan berhasil kita buat. Misalkan di sini kita ketikkan NIP petugasnya 1, kemudian nama petugasnya Irnawati, kemudian jabatannya misalkan di sini kita pilih farmasi, kemudian kita klik simpan. Bentar, ada error di dalam, oh iya. Nah, di sini errornya jdbc exception bla 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 duplikat entry 1 for key primary. Di sini ternyata NIP petugas 1 itu sudah diinputkan. Jadi coba kita kembali. Nah, di sini coba kita masukkan dengan NIP petugasnya 5 dan coba kita simpan. Nah, ini hasilnya tidak error kembali karena primary nomor induk petugas belum ada yang dengan angka 5. NIP petugasnya 5, nama petugas Irnawati dengan jabatan farmasi. Tombol kembali menuju halaman indeks pertama. Seperti ini. Ini salah satu yang saya contohkan. Nah, di sini yang saya sudah membuat yang sepenuhnya jadi, yaitu SIM-RS. Nah, di sini tadi kan ada yang namanya combo box. Nah, di sini saya coba memperlihatkan yang ada radio button, yaitu ada di field pasien. Nah, di sini untuk pengkodingan yang radio button ini caranya dengan cara input tipenya diganti radio, bukan teks biasa tapi radio, kemudian dengan name JK, values L sebagai laki-laki dan P sebagai perempuan, seperti itu. Kemudian coba kita jalankan keseluruhannya. Kita klik kanan, run. Dan ini kita close saja. Nah, di sini ada yang sudah saya buat sepenuhnya. Yang tadi hanya memberikan tutorial salah satu tabel aja. Nah, di sini saya udah membuat 6 tabel yang sudah selesai. Di sini ada form tindakan. Kita klik link tindakan. Di sini misal kita ketikkan kode tindakannya 5, 4 aja, 4. Kemudian nama tindakannya pemeriksaan, harga tindakannya misal 20.000, kita simpan. Maaf, lagi batuk. Nah, kemudian ini akan muncul kode tindakannya 4, nama tindakannya pemeriksaan, harga tindakannya 20.000. Ketika ini harusnya bisa tersimpan dalam database. Coba kita cek dengan kode tindakan 4 ya. Kita coba cek dalam database-nya. Ini tadi dalam tindakan. Dalam browse, nah ternyata sudah berhasil tersimpan. Untuk kode tindakan 4, nama tindakannya pemeriksaan dan harganya 20.000. Seperti itu. Harus berhasil masuk dalam database. Kemudian kita
klik link kembali ke obat. Nah, misalkan di sini form obat. Nah, di sini kan dalam database obat. Ini kita lihat. Dan obat ini untuk kode obat belum ada 4 ya. Kemudian kita kembali ke sini, kode obatnya kita inputkan 4, nama obatnya misalkan paracetamol, kemudian harganya 10.000, kita simpan. Nah, kode obatnya 4, nama obatnya paracetamol, harga obatnya 10.000. Kita coba cek dalam database-nya. Kita refresh. Untuk kode obat 4 dan nama obatnya paracetamol, ini 10.000 berhasil. Seperti itu. Untuk yang lain juga sebenarnya sama. Kita kembali untuk petugas. Nah, ini NIP-nya. Dalam petugas ini coba kita lihat petugas. Nah, ini udah masuk NIP 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 belum ya, kita coba 6. Kita ketikkan NIP petugasnya 6, nama petugasnya Dian. Misalkan dia sebagai dokter. Coba kita simpan. Ini petugasnya 6, nama petugas Dian dan jabatannya dokter. Kita lihat dalam database. Kita refresh. Nah, NIP 6, nama Dian dan jabatan dokter sudah masuk. Kemudian pada kembali dalam link pasien. Nah, ini misalkan di dalam pasien, coba kita lihat sudah sampai nomor berapa, nomor 1, 2, dan 3, berarti 4 belum. Coba kita inputkan yang 4. Ini 4, kemudian nama pasiennya Yulia, alamatnya Yogyakarta, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, ini yang disebut sebagai radio button tadi. Kemudian tempat lahirnya Yogyakarta, tanggal lahirnya kita inputkan tahunnya dulu, 1994, bulan 7, tanggal 9, kemudian umurnya 19 tahun. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, ini nomor rumah sakitnya 4, nama pasien Yulia, alamat Yogyakarta, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahirnya ini, dan umurnya 19 tahun. Kita cek dalam database. Pasien, kita browse, refresh. Nah, nomor RM4, nama Yulia, alamat Yogyakarta, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Yogyakarta, dan tanggal lahirnya ini, umurnya 19 tahun. Berhasil ya. Kemudian kita kembali ke tab link registrasi. Registrasi ini berelasi ya dengan pemeriksaan. Misalkan nomor rawatnya yang sudah tersimpan, coba kita lihat. Registrasi, ini nomor rawatnya 1, 2, dan 3, berarti kita coba yang 4. Kemudian nomor rumah sakitnya misalkan 2, ini petugasnya 1, biaya registrasinya 20.000, tanggal registrasinya misalkan 2014, bulan 3, tanggal 1, jamnya misalkan
12.00. Kita klik simpan. Nah, ini sudah ditampilkan nomor rawat 4, nomor RM2, NIP 1, biaya registrasi 20.000, tanggal registrasinya ini, jam registrasinya ini. Kita cek dalam database, browse. Nah, tersimpan juga ya nomor rawat, nomor RM, NIP, dan sampai jam registrasi. Kemudian kita kembali untuk cek pemeriksaan. Ini nomor rawat. Nomor rawatnya misalkan dalam sini pemeriksaan sudah sampai kepada nomor 1, 2, dan 3. Berarti kita coba nomor rawatnya 4. Diagnosanya demam berdarah misalkan, kemudian berat badannya 40 kg, tensinya misalkan 110, suhu tubuhnya misalkan sampai 39 derajat Celcius. Kita klik simpan. Nah, di sini nomor rawat 4, diagnosa demam berdarah, berat badan 40, tensi 110, suhu tubuh 39. Kita coba cek dalam database. Ini sudah muncul nomor rawat, diagnosa, berat badan, tensi, dan suhu tubuh. Berarti semuanya sudah berhasil. Demikian tutorial yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.